Halo Sobat Matis, kali ini kita akan membahas soal dari materi limit tentu dan limit tak tentu. Buat sobat yang mau mempelajari tentang limit, silakan ikuti dan pelajari videonya ya. Yuk kita mulai dari soal nomor 1. Limit X mendekati min 3 untuk 2X, maka ini akan sama dengan 2 dikali X-nya kita ganti jadi minus 3, maka diperoleh minus 6. Oke, jawabannya A. Maka ini termasuk limit tentu. Paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 2. Limit X mendekati 5. Di sini ada 4X kuadrat berarti 5 kuadrat ditambah 2 kali X berarti di sini 2 kali 5 dikurangi 1. Maka ini akan sama dengan 4 dikali dengan 25 ditambah 10 min 1. 4 kali 25 itu adalah 100, 10 kurang 1 itu adalah 9, maka hasilnya itu adalah 109. Opsinya itu ada di B. Nomor 3, di sini ada limit X mendekati 5, untuk X kuadrat ditambah 2X tambah 1. Oke, kita substitusi 5 kuadrat ditambah 2 kali 5 ditambah 1. Maka ini akan sama dengan 25 ditambah 10 ditambah 1. Hasilnya itu adalah 36. 36 ini merupakan hasil perkalian atau perpangkatan 6 kuadrat. Karena 6 kali 6 hasilnya 36. Maka jawabannya itu adalah E. Kita lanjut ke soal nomor 4. Di sini ada limit X kuadrat min 5 dipangkatkan 3 lagi, di mana limitnya mendekati min 3. Kita substitusi aja langsung, maka diperoleh min 3 yang dikuadratkan dikurangi 5 dipangkatkan 3 lagi. Maka ini akan sama dengan min 3 kuadrat itu 9 dikurangi 5 dipangkat 3. Maka ini akan sama dengan 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 artinya 4 kali 4 kali 4. Sehingga diperoleh hasilnya 64. Opsinya D. Kita lanjut ke soal nomor 5. X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat dikurang 1 dikalikan lagi. Maka kita substitusi aja langsung tanpa dikali pelangi. Langsung aja ya sobat. Maka kita peroleh 1 pangkat 4 ditambah 1 pangkat 3 dikurang 3 kali 1 pangkat 2 dikurang 1 dikali dengan 1 pangkat 3 min 2 kali 1 ditambah 3. Maka di sini adalah 1 plus 1 min 3 min 1. 1 dikurang 2 ditambah 3. Maka hasilnya 1 tambah 1 2 dikurang 3 min 1 dikurang 1 hasilnya minus 2 dikalikan dengan 1 min 2 hasilnya min 1 ditambah 3 hasilnya 2. Maka min kali plus hasilnya minus, 2 kali 2 hasilnya 4. Opsinya B. Kita lanjut ke soal nomor 6-nya. Ada limit X mendekati 3 untuk X tambah 5 dikalikan dengan 2X min 7. Maka ini akan sama dengan 3 ditambah 5, 2 dikali 3 dikurangi 7. Ini diperoleh 8, ini 6 dikurang 7, hasilnya itu adalah minus 1. Diperoleh positif kali min hasilnya minus, 8 kali 1 hasilnya ada 8. Maka opsinya ada di A. Oke, paham ya sobat? Kita lanjut ke soal nomor 7. Di sini ada limit X mendekati 2 untuk fungsi 2X kuadrat dikurang 4X ditambah 5 menghasilkan min 1. Maka substitusilah sobat. 2 terhadap X diperoleh 2 kali 2 kuadrat dikurang P dikali 2 ditambah 5. Setelah disubstitusi maka hasilnya itu minus 1. Oke, di sini 2 dikali 4 hasilnya 8 min 2P ditambah 5 sama dengan minus 1. 8 tambah 5 hasilnya 13 min 2P sama dengan min 1. 13 pindah ke kanan jadi minus, min 1 dikurang 13 hasilnya minus 14. Maka P sama dengan minus 14 dibagi min 2. Min bagi min hasilnya plus, 14 bagi 2 hasilnya 7. Maka jawabannya ada di E. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-8. Di sini ada X mendekati 4. Maka kita langsung substitusi aja ya sobat. Di sini 4 min 4 per
2 kali akar 4 min 3. Maka ini sama dengan 0 dibagi dengan 2 akar 1. 0 dibagi dengan apapun hasilnya itu pasti 0. Maka opsinya itu ada di C. Oke, paham sobat? Ini termasuk limit tentu karena ketika X dimasukkan ke dalam fungsinya, nilainya ada. Sekarang kita masuk ke limit tak tentu. Di soal nomor 9 ada limit X mendekati 1 untuk fungsi 2x kuadrat dikurang x min 1 per 3x kuadrat dikurang x min 2. Jika disubstitusi X menjadi 1 maka diperoleh 2 kali 1 kuadrat min 1 dikurangi 1 per ada 3x berarti 3 kali 1 kuadrat dikurang 1 dikurang 2. Maka ini akan mengakibatkan 0 per 0. Jika limitnya ini 0 per 0, itu masuk ke jenis limit tak tentu. Untuk penyelesaiannya menggunakan pemfaktoran, maka sobat harus kuat dulu di teori fungsi kuadrat untuk memfaktorkan. Oke, kita selesaikan nomor 9-nya. Ada limit X mendekati 1, hasil pemfaktorannya itu adalah 2x plus 1 dikali dengan x minus 1 per 3x plus 2 dikali dengan x min 1. Nah, di sini ada faktor yang sama, kita bisa mencoretnya. Setelah dicoret, sobat tinggal substitusi x-nya jadi 1, maka diperoleh 2 kali 1 ditambah 1 per 3 kali 1 ditambah 2. Maka di sini 2 tambah 1 itu adalah 3 per 3 tambah 2 itu adalah 5. Maka opsinya itu adalah D. Paham ya sobat? Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Di sini ada limit X mendekati 2. Oke, maka kita substitusi 1 per akar 2 min 3. Maka ini akan menghasilkan 1 per akar min 1. Ingat sobat, jika ada minus di dalam akar, maka itu masuk ke imajiner. Ketika dia imajiner, maka dia tidak terdefinisi, maka jawabannya tidak ada. Paham ya? Next ke nomor 11. Nilai limit X mendekati 4, X kuadrat dikurang 2X min 8. Nah, ketika X disubstitusi jadi 4 sobat, dia akan mengakibatkan 0 per 0 juga. Maka ini kita gunakan konsep pemfaktoran. Kita faktorkan dulu. Maka hasil pemfaktorannya itu adalah X min 4, X plus 2 per X min 4. Ada faktor yang sama, coret. Setelah dicoret, kita langsung substitusi 4 ditambah 2 hasilnya 6. Jawabannya E. Paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 12. Di sini ada 5 dikurang 5, di bawahnya udah langsung 0. Jangan dicek lagi, ini pasti sudah membentuk limit tak tentu. Kita substitusi aja, maka hasilnya itu pasti 0,0 per 0. Jadi kita pemfaktoran, maka hasil limit X mendekati 5. Pemfaktorannya itu di sini X min 4 dikali X minus 5 dibagi dengan X min 5. Maka ada faktor yang sama, kita coret. Langsung kita substitusi 5 min 4 hasilnya itu 1 D. Jadi sobat harus kuat di dalam pemfaktoran ya. Kita lanjut ke soal nomor 13. Di nomor 13 ini juga ketika disubstitusi X-nya 4 maka ini akan mengakibatkan 0 per 0. Kita lakukan pemfaktoran. Oke, ada limit sebentar sobat. Oke, ada limit X mendekati 4 min X per 2 min akar X. Maka ini akan menghasilkan limit X mendekati 4. Ini bisa kita jabarkan jadi 2 min akar X 2 plus akar X per 2 min akar X. Sama bentuknya atau sama pemfaktorannya kita coret. Langsung kita substitusi, hasilnya itu adalah 2 ditambah akar 4.
maka ini sama dengan 2 tambah 2 diperoleh 4B. Paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 14. Limit X mendekati 3 untuk fungsi akar 6X min 2 dikurang akar 3X plus 7 per X min 3. Oke, kita substitusi. X-nya jadi 3, di sini ada akar 6 kali 3 18 dikurang 2 hasilnya 16 min 3 kali 3 itu 9 tambah 7 16 per 3 kurang 3. Maka ini akan mengakibatkan 0 per 0 ya sobat. Nah, ini bentuk akar, maka penyelesaiannya itu adalah mengalihkan bentuk sekawan. Tapi lumayan panjang penyelesaiannya. Mari kita pakai metode dalil L'Hopital, yang dimana ketika ada fungsi Y sama dengan akar AX plus B, maka turunan, oke, dalil L'Hopital itu adalah turunan fungsi. Maka sobat harus belajar dulu turunannya. Di sini ada A per 2 kali akar AX plus B. Menggunakan konsep dalil L'Hopital, kita punya penyelesaian nomor 14, limit X mendekati 3. Di sini A-nya jadi 6, maka kita tulis 6 per 2 kali akar 6X min 2 dikurang. Ini jadi A-nya, berarti di sini 3 per 2 kali akar 3X plus 7. Dibagi dengan turunan X itu adalah 1, turunan konstanta itu adalah 0. Setelah diturunkan sobat, substitusi aja langsung, X-nya itu jadi 3, maka ini akan sama dengan 6 per 2 kali akar. Tadi kita sudah masukkan angka 3-nya, di sini diperoleh 16 min 3 per di sini 2 akar 16. Sobat, ini adalah pengurangan pecahan, penyebutnya sama, maka langsung kita kurangkan si pembilangnya. 6 dikurang 3 hasilnya 3 per 2 kali akar 16 itu adalah 4, maka diperoleh hasilnya 3 per 8. Opsinya ada di C. Paham ya sobat? Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir nomor 15. Di sini ada limit X mendekati A untuk fungsi X pangkat 3 ditambah AX kuadrat dikurang A kuadrat X min A pangkat 3 per X kuadrat dikurang A kuadrat. Ketika disubstitusikan, ini akan mengakibatkan 0 per 0, maka sobat, kita cari pemfaktorannya. Oke. Di sini ada limit X mendekati A. Ini ada X pangkat 3, di sini X kuadrat, maka X kuadratnya dikeluarkan. Di sini tinggal X, tinggal satu lagi ya sobat, di sini tinggal A. Oke, selanjutnya kita perhatikan di sini ada A kuadrat, di sini A pangkat 3. Oke, saya keluarkan A pangkat 2-nya, maka di sini tinggal si X, di sini tinggal plus A, karena min A kuadrat dikali A itu hasilnya min A pangkat 3. Paham ya sobat? Per X kuadrat min A kuadrat. Oke, selanjutnya karena ada bilangan yang sama yaitu X plus A, kita keluarkan limit X mendekati A, kita tulis duluan X plus A, maka tinggal di sini X kuadrat min A kuadrat per X kuadrat min A kuadrat. Ada faktor yang sama, kita coret. Ini kita coret. Setelah dicoret, langsung substitusi nilai A-nya. A plus A itu sama dengan 2A. Maka hasilnya itu ada di D. Nah, mungkin itu dulu video terkait soal limit tentu dan limit tak tentu. Jika sobat paham dengan video penjelasan kami, silakan like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk membunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Untuk sobat yang mau bertanya tentang soal dan ingin dibahas di video selanjutnya, silakan hubungi nomor yang ada di deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya.